Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Nina Talks, menyajikan topik menarik seputar self-motivation, bincang literasi, dan perspektif tentang isu-isu terkini. Masih tentang isu terkini, yaitu tentang Capres dan Cawapres Indonesia 2024. Kalau kemarin saya sudah membahas dan memperkenalkan kepada teman-teman tentang Cawapres nomor urut 1 dan nomor urut 2, saya juga sudah membahas tentang Capres nomor urut 1, 2, dan 3. Maka hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal lebih dekat dengan Cawapres nomor urut 3, yaitu Mahfud MD. Yuk kenal lebih dekat dengan Cawapres nomor urut 3, Pak Mahfud MD. Pakar hukum tata negara asal Madura ini makin lengkap keahliannya dengan jabatan yang pernah dimilikinya. Mulai dari dosen, eksekutif, legislatif, hingga yudikatif. Beliau menjadi menteri, anggota DPR, dan ketua Mahkamah Konstitusi. Mahfud MD mendudukinya secara beruntun dalam jejak karirnya. Rekam jejak Mahfud MD tentu banyak dicari oleh publik, terlebih menjelang Pilpres 2024. Beliau akan ikut kontestasi pemilu dengan menjadi calon wakil presiden, mendampingi Ganjar Pranowo. Berikut ini rekam jejak dan profil dari Mahfud MD Cawapres nomor urut 3. Sosok intelektual mumpuni karena pengetahuan di bidang hukum dan sangat cocok serta penuh dengan pengalaman. Itu kata Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri saat meresmikan Mahfud MD sebagai Cawapres nomor urut 3 mendampingi Ganjar Pranowo. Begitulah Ibu Megawati mendeskripsikan Muhammad Mahmudin alias Mahfud MD. Beliau mendapat julukan sebagai pendekar hukum dan juga pembela wong cilik karena ketegasannya dan integritasnya di bidang hukum yang tak perlu diragukan lagi. Mahfud MD kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam. Beliau berasal dari Madura dan memiliki latar belakang sebagai akademisi, hakim, dan juga politisi. Beliau mendapatkan gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Kemudian Mahfud menyelesaikan program Pascasarjana Ilmu Politik dan program Doktoral Ilmu Hukum Tata Negara di Universitas Gadjah Mada. Sebelum menjadi Menko Polhukam di era Presiden Joko Widodo, beliau sempat didapuk menjadi Menteri Pertahanan pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Rupanya, Mahfud MD cukup menyita perhatian publik, teman-teman, lantaran berasal dari kalangan sipil. Salah satu prestasi yang ditorehkan oleh Mahfud adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Beliau juga sempat menggantikan posisi Yusril Iza Mahendra sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Sayangnya, tugas ini tak lama lantaran Gus Dur dilengsarkan dari jabatan Presiden Republik Indonesia. Berikut ini rangkuman karir dari Mahfud MD. Pertama, beliau menjadi guru besar Fakultas Hukum UII Yogyakarta sejak tahun 1984. Kemudian yang kedua, beliau menjadi Menteri Pertahanan Republik Indonesia di tahun 2000 sampai dengan 2001. Lalu Mahfud MD juga menjadi Menteri Kehakiman dan HAM pada tahun 2001. Kemudian menjadi Wakil Ketua Umum Dewan Tahfiz DPP Partai Kebangkitan Bangsa pada tahun 2002 sampai dengan 2005. Lalu Mahfud MD juga pernah menjadi Rektor Universitas Islam Kediri pada tahun 2003 sampai dengan 2006. Kemudian menjadi anggota Komisi 3 DPR RI pada tahun 2004 sampai 2006, lalu menjadi anggota Komisi 1 DPR RI pada tahun 2006 sampai dengan 2007, kemudian menjadi anggota Komisi 3 DPR RI pada tahun 2007 sampai dengan 2008. Lalu Mahfud MD juga pernah menjadi Wakil Ketua Badan Legislatif DPR RI
pada tahun 2007 sampai dengan 2008. Lalu menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi pada tahun 2008 sampai dengan 2013, teman-teman. Dan Pak Mahfud MD juga pernah menjadi anggota tim konsultan ahli pada Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN, Dekumham Republik Indonesia. Dan saat ini Mahfud MD sedang menjabat sebagai Menko Polhukam sejak tahun 2018 sampai dengan 2024. Mahfud MD menduduki kursi sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi pada periode 2008 sampai dengan 2013. Salah satu kasus besar yang dibongkarnya yaitu kasus korupsi Asabri. Akibat korupsi tersebut, negara mengalami kerugian mencapai 23 triliun, teman-teman. Dan di tahun 2015, Mahfud MD mengungkap kasus korupsi satelit di Kementerian Pertahanan. Korupsi tersebut membuat negara mengalami kerugian hingga ratusan miliar rupiah. Beliau juga membongkar kasus korupsi yang melibatkan Gubernur Papua, Lukas NMB. Rekam jejak inilah yang menjadi alasan kesediaan Ganjar Pranowo dipasangkan dengan Mahfud MD. Menurutnya, ada kesamaan visi dan tujuan untuk memajukan Indonesia. Keduanya ingin bekerja sepenuh hati dan tulus untuk seluruh warga Indonesia. Pemerintahan di masa depan harus bekerja lebih keras, terutama dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi dengan tegas dan tanpa kompromi. Itu kata Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Oke teman-teman, itulah profil singkat dan rekam jejak dari Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD. Semoga informasi ini bisa menjadi bahan pertimbangan teman-teman dalam menentukan pilihan yang cocok ketika memilih Capres dan Cawapres Indonesia 2024 sampai dengan 2029 mendatang. Semoga dengan video ini teman-teman tidak bingung lagi hendak memilih Capres nomor urut berapa. So, teman-teman bisa menentukan pilihan dari sekarang. Jadilah pemilih yang bijak. Oke teman-teman, sekian video profil singkat dan juga rekam jejak dari Cawapres nomor urut 3. Don't forget to like, comment, share, and subscribe, and stay tuned karena di next video kita akan membahas tentang apa rencana dari masing-masing Capres dan Cawapres Indonesia 2024. So stay tuned and see you on the next video. Dadah!